Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Kaijo Ryu. Gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Di video kali ini, gua mau nempatin janji gua untuk membahas Dewan Demon Lord dan The Octagram. So, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Oke, sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa nih, kalau gua mau ngedisclaimer dulu beberapa hal penting yang wajib kalian tahu. Yang pertama, kalau video ini tuh isinya sudah pasti adalah spoiler. Gua harap kebijakan kalian dalam menonton video ini. Yang kedua, kalau ini adalah rangkuman pribadi dari apa yang gua tahu dan gua pahami. Dan yang ketiga, kalau gua sangat terbuka dengan namanya kritik maupun saran. Silakan kalian ingatkan gue jikalau gue salah dan tambahkan apa yang kurang dari pembahasan gue. Di video ini, silakan kalian mau ungkapin apapun tentang Tensura, gue tidak membatasi kalian untuk menspoiler. Kita ngobrol bareng-bareng di kolom komentar. Oh ya, gue juga mau ingetin hal penting dalam pembahasan ini. Kalau ini bukan urutan dari yang terlemah maupun sebaliknya. Karena menurut gue sebagai penikmat series ini, gue selalu menikmati setiap karakter yang ada di Tensura. Dan bisa dibilang sangat jarang untuk gue memikirkan siapa yang lebih kuat dari setiap karakter yang ada di series ini. Walaupun memang dijelaskan siapa yang lebih kuat dari setiap karakter yang ada, tapi gue tidak menggarisbawahi itu. So gue harap kalian paham cara gue menikmati series ini. Oke, kayaknya nggak afdol nih kalau gue bahas The Octagram tanpa menjelaskan apa itu Dewan Demon Lord. Dewan Demon Lord adalah organisasi yang terbentuk dari 3 orang yang berada di puncak rantai makanan yang ada di dunia kardinal, yaitu adalah Guy Crimson, Milim Nava, dan Ramirez. Lalu, apa bedanya bang Dewan Demon Lord dan True Demon Lord? Bedanya, Dewan Demon Lord adalah status sosial atau gelar, sedangkan True Demon Lord adalah tingkat evolusi dari individu. Dan ini menjadi catatan menarik nih bahwa tidak semua Dewan Demon Lord sudah mencapai tingkat kebangkitan atau True Demon Lord. Syarat untuk menjadi anggota Dewan Demon Lord adalah harus mencukupi yang namanya Demon Seed. Demon Seed apaan bang? Intinya, Demon Seed itu adalah benih dari Demon Lord yang memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, mereka harus berada di petualang tingkat A. Yang kedua, mereka harus memiliki EP di angka 200.000 lebih. Dan yang ketiga, harus diakui dari 3 individu tertua yang ada di Dewan Demon Lord. Jika semua ini dipenuhi, baru seseorang akan diakui sebagai anggota dari Dewan Demon Lord. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sekarang, nggak usah tanggung-tanggung nih. Gue akan sebutin semua Demon Lord yang diketahui menurut gue. Setelah itu, baru kita fokus nih ke The Octagram. Oke? Sebagai catatan, gue nggak bakal masukin Isis dan Guild the Oct Disaster karena Guild itu belum diakui sebagai Dewan Demon Lord. Sedangkan Isis itu adalah referensi dari game. Jadi, gue rasa nggak perlu tuh gue masukin di list ini. Mantan Dewan Demon Lord yang pertama yaitu adalah The Bloody Ray Roy Valentine. Roy Valentine adalah ras vampir yang sudah hidup lebih dari 2000 tahun. Dia mendampingi Ruminas sebagai bawahannya. Walaupun dia hanya pengganti dari penyamaran Ruminus, Roy tetap diakui oleh Guy tingkatannya sebagai Dewan Demon Lord. Dia memiliki saudara kembar yaitu Louis Valentine yang menjadi pendeta agung di Gereja Suci Barat, atau bisa dibilang jabatannya yang tertinggi yang terhubung langsung dengan Tuhan yang dianut dari Gereja Suci Barat di Ruberios. Balik nih ke Roy. Pada saat kembali ke istana, dia memergoki Laples yang berusaha kabur dari Hinata Sakaguchi dan mengatakan ke Laples bahwa Clayman sudah mati dengan bodohnya, yang membuat Laples sangat marah dan yang membuat Roy lengah dan berhasil mengambil jantungnya. Dia pun mati di tangan Laples. Oh ya, sebenarnya walaupun kembar, Roy dan Louis itu adalah satu tubuh. Dan dia dibelah menjadi 2. Jika Roy mati, maka kekuatannya tuh akan kembali ke Louis dan menjadi kekuatan sempurna dari Louis itu sendiri. Kurang lebih seperti itu yang gua pahami. Lanjut. Di urutan selanjutnya yaitu adalah The Almarhum Man, Clayman, atau bisa kita sebut sebagai Baduk. Ini merupakan ras Deadman yang sudah benar-benar dead. Dia sempat mengalami kebangkitan menjadi True Demon Lord namun hanya sebentar aja. Karena dia Deadman. Nggak tahu kenapa ya kalau ngebahas Clayman tuh tawa mulu gue. Sorry guys. Clayman sudah hidup lebih dari 2000 tahun.
dia juga bagian dari aliansi Badut Moderat dan bawahan dari Khazarim. Clement menguasai wilayah Jistab dan memiliki bawahan yang tidak bisa dibilang lemah. Kemampuannya dalam memanipulasilah yang membuat dia diakui oleh Guy Crimson. Namun sayang nih, dia harus berhadapan dengan bawahan terbesar Rimuru dalam hal nyalinya, yaitu adalah Sion. Dalam pertemuan Walpurgis, walaupun kalau tidak berhadapan dengan bawahan Rimuru yang tidak normal, bisa dibilang Clement adalah lawan yang sangat merepotkan. Lanjut, di urutan selanjutnya yaitu adalah The Curse Lord atau Khazalim, yang diketahui sekarang sebagai Cagali. Dia dijuluki sebagai Curse Lord atau Raja Kutukan. Dia memiliki latar belakang yang bisa dibilang sangat tragis. Berabad-abad tahun yang lalu, Khazalim merupakan anak dari suatu raja yang dirasuki oleh Jahil. Siapa bang Jahil bang? Dia adalah sosok jahat yang sangat keji. Nanti mungkin gue bakal bikin konten terpisah buat menjelaskan siapa itu Jahil lebih dalam lagi. Khazalim dijadikan eksperimen nih oleh ayahnya yang membuat dia menjadi seorang deadman dan berubah menjadi seorang laki-laki yang buruk rupa. Jadi dulunya aslinya tuh Khazalim adalah perempuan. Nah, kurang lebih seperti itu tuh masa lalu dari Khazalim. Nah, Khazalim adalah rekomendasi dari Milim yang diakui oleh Guy Crimson dan menjadi bagian dari Dewan Demon Lord. Dia juga yang merekomendasikan Leon untuk bergabung ke Dewan Demon Lord. Namun, dia memiliki kecemburuan nih akan rupa dari Leon yang membuat mereka berseteru dan memperebutkan kursi dari Dewan Demon Lord. Dan Khazalim pun akhirnya terbunuh oleh Leon Cromwell, dan walaupun mati, sebagai Deadman dia bisa mempertahankan rohnya dan bisa berhasil dibangkitkan kembali oleh Yuki. Dan setelah itu dia dimasukkan ke tubuh homunculus yang dikenal sekarang sebagai Cagali atau asisten dari Yuki. Di urutan selanjutnya yaitu adalah The Sky Queen Frey. Berbeda dengan Khazalim dan Clement, Frey adalah mantan Dewan Demon Lord yang mengundurkan diri dikarenakan sadar gitu akan kekuatan dari Rimuru yang sangat di luar batasnya. Walaupun sempat ditentang oleh Dewan Demon Lord yang lain, Frey sudah memiliki keputusan yang bulat bahwa dia akan mengundurkan diri dari kursinya. Rasnya adalah sebagai harpi yang membuat dia ahlinya pertarungan di udara. Dia juga nanti akan mengalami kebangkitannya menjadi True Demon Lord di Light Novel Volume 20. Dan dia menjadi bawahan dari Milim yang membuat kerajaan Pulbrosia menjadi negara di bawah lindungan Milim Nafa. Di urutan selanjutnya yaitu adalah The Beastmaster Carrion. Sama halnya dengan Frey, Carrion juga mengundurkan diri dari Dewan Demon Lord dan memilih untuk menjadi bawahan dari Milim Nafa. Sedikit berbeda nih dengan Frey, alasan Carrion meminta jadi bawahan Milim karena dia ingin minta pertanggungjawaban Milim atas perbuatan isengnya yang membuat Eurezania rata oleh tanah. Rasnya yang sebagai likantropis Defense Beast membuat Carrion memiliki tubuh yang sangat kuat. 500 tahun yang lalu, pada saat perang Tenma yang berlangsung 500 tahun sekali, Carrion berhasil memukul mundur pasukan dari malaikat yang membuat Carrion direkomendasikan oleh Milim dan Khazarim dan diakui oleh Guy Crimson. Di Light Novel Volume 20, Carrion tuh berhasil berevolusi menjadi True Demon Lord setelah berhasil mencuri evolusi dari adiknya yaitu Gradim. Sedikit cerita nih, di waktu peperangan, Gradim itu ingin berevolusi menjadi True Demon Lord dan dia tidak tahu gitu kalau evolusi harus tertidur, yang membuat celah yang sangat besar untuk Gradim dan Carrion pun membunuhnya dengan sangat mudah dan membuat evolusi dari Gradim berpindah ke Carrion. Nah, untuk detail pertarungannya mungkin kalian bisa baca di Light Novel Volume 20 atau mungkin nanti gue bakal bikin pembahasannya. Nah, itu dia mantan Dewan Demon Lord yang diketahui. Sekarang gue akan bergeser nih ke poin utama kita yaitu adalah The Octagram. The Octagram terbentuk setelah Rimuru memberi saran nama yang disetujui oleh semua Dewan Demon Lord yang tersisa. Siapa aja bang mereka bang? Yang pertama yaitu adalah Guy Crimson atau Rogue Iblis Primordial Merah. Guy adalah True Demon Lord pertama yang ada di dunia dan dia juga adalah ketua dari Dewan Demon Lord. Guy ini, bang, namanya Guy bang. Ya udah, ya. Guy Crimson ini merupakan malapetaka yang diakui oleh Rimuru dalam satu kali lihat. Di masa lalu, rasnya yang seorang demon yang hidup di dunia bawah, yang segala hal itu ditentukan dengan kekuatan. Semakin kuat individu, semakin berkuasa dirinya. Dan Guy inilah yang menduduki puncak tertinggi di dunia bawah. Suatu saat dia disummon dan dia diminta oleh suatu negara untuk menghancurkan negara saingannya. Dan untuk bayarannya Guy membunuh semua yang ada. Yang disuruh dihancurkan dia hancurkan, yang memanggil juga dia hancurkan.
Nama Gi juga terinspirasi dari teriakan orang-orang yang dibantainya, seperti Gia, Gia, Gia. Nah, itu referensi nama Gi. Dan dia menamai dirinya sebagai Gi, Bang Gi, ya Gi. Karena dia memiliki pasokan jiwa yang sangat banyak membuat Gi memenuhi syarat berevolusi menjadi True Demon Lord pertama yang ada di dunia. Dia juga didampingi oleh Fezard, si naga es, sebagai partnernya. Perihal detail Gi ini mungkin gue bakal bikin video khusus untuk membahas Gi Crimson ini. Selanjutnya yaitu adalah The Destroyer Milim Nava. Dia adalah anak kandung dari naga bintang Veldanava yang sekaligus Tuhan dari dunia Tensura ini. Ya bro, Tuhan di dunia Tensura ini adalah naga. Jadi jangan lu anggap serius ya, ini cuma fiksi. Soalnya kemarin ada tuh di komen yang lagi ngebahas soal Ruminas gitu, terus tiba-tiba dia menyeret-nyeret suatu agama karena nggak nyambung gitu. Ini urusannya tuh hiburan dan suatu fiktif belaka. Lanjut ya. Julukan sebagai Destroyer bukanlah omong kosong belaka. Lihat aja hasil perbuatannya. Walaupun penampilannya seperti anak remaja yang masih suka bermain dan berteman, dia adalah bencana tingkat SS yang diakui oleh dunia. Dan dia tidak boleh diganggu kedamaiannya nih. Dia juga adalah sahabat dari Rimuru yang menurut dia adalah orang yang sangat menarik dan menyenangkan. Dia juga sebenarnya sangat ingin tinggal di Tempest nih. Tapi karena dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar, membuat Milim harus belajar gitu untuk memimpin suatu negara yang didampingi langsung oleh Frey dan Carrion. Di light novel volume 20 ke atas, Milim nanti akan kehilangan kesadarannya dan sekali lagi menjadi ancaman bagi dunia. Tenang, untuk detail kekuatan Milim ini nanti gua akan bikin video khusus untuk membahas dragon bocil ini. Di urutan selanjutnya yaitu adalah The Labyrinth Master Ramiris. Dia juga salah satu dari 3 Ancient Demon Lord atau Demon Lord tertua yang diperkirakan usianya tuh sudah ada di angka 20.000 tahun. Di masa lalu, rasnya yang seorang Pixie memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Dia juga adalah ciptaan spesial menurut Veldanava. Dia diberi skill yang hanya khusus untuk Ramiris seorang, bukan unique skill maupun ultimate skill. Melainkan skill ini tuh bernama intrinsic skill yang bisa membuat dunia kecil sesuai keinginan Ramiris yang dikenal sebagai labirin. Makanya di Walpurgis kedua nanti hanya Ramiris tuh yang tidak ditanya perihal skill miliknya. Karena Gi itu udah tahu gitu kalau Ramiris adalah pengecualian dunia. Banyak yang bilang nih kalau Ramiris adalah Dewan Demon Lord terlemah. Tapi gue tidak melihat itu sebagai subjek sama sekali. Menurut gue karakter Ramiris inilah yang membuat series Tensura lebih berwarna dan lebih seru untuk diikuti dengan keunikannya sendiri. Di masa lalu, dia memberhentikan amukan dari Milim dan membuat dia kehilangan sebagian besar kekuatannya dan ingatannya yang membuat tubuhnya menjadi kecil seperti sekarang. Padahal dulu dia adalah sosok Onesan yang sangat cantik gitu seperti trainee. Dan tenang, gue pasti bakal buat video khusus tentang Ramiris ini. Selanjutnya The Earthquake Dagrul. Dia adalah ras Titan yang menguasai daerah Damorgania, yaitu tempat yang sangat tandus dan memiliki radiasi mana yang berbahaya untuk ditinggali. Dagrul merupakan sosok yang sangat berbahaya, apalagi saat kalian tahu nih di light novel volume 21 dia membuat Xion sangat kewalahan. Padahal saat itu Xion sudah memakai ultimate skill Trainee of Susanoo-nya. Dan padahal saat itu Xion juga didampingi oleh Ruminas dan itu masih belum cukup gitu untuk menumbangkan Dagrul ini. Nanti juga dia akan bertarung melawan Veldora dan membuat Veldora mengakui kekuatan dari Dagrul ini yang hampir setara dengan True Dragon. Sebelum direkrut oleh Gi, Dagrul dan 2 saudara kandungnya dijuluki sebagai dewa penghancur yang menghancurkan negara lebih banyak ketimbang Gi dan Milim itu sendiri. Oleh sebab itu, julukannya The Earthquake itu bukan isapan jempol semata. Setelah dikalahkan oleh Gi, kedua saudaranya itu disegel oleh Veldanava dan Dagrul menjadi jinak dan diakui oleh Gi sebagai Dewan Demon Lord. Tenang, gua akan buat video khusus buat si abang 2 meter ini. Lanjut, selanjutnya yaitu adalah Queen Nightmare Ruminas. Ruminas Valentine adalah anak dari Twilight Valentine yang merupakan nenek moyang dari manusia dan ciptaan dari Veldanava. Rasnya adalah vampir dan dia adalah Raja Iblis sekaligus Tuhan dari ajaran Luminaris yang diyakini oleh warga Ruberios. Dia juga adalah atasan dari Roy, Louis, dan Gunter yang dikenal sebagai Triarchduke. Sedikit fakta yang menyedihkan nih tentang Ruminas.
bahwa dia sudah mencium 7 manusia yang dikenal sekarang sebagai Seven Luminaries. Dia juga adalah rival dari Primordial Ungu dan sahabat dari Xion. Dia juga memiliki ultimate skill seri iblis yang disebut sebagai Asmodeus Lord of Lust. Dan kenapa dia bisa kuat? Karena dia memiliki cara yang unik, di mana Ruminas membuat dirinya itu disembah dan diimani, yang membuat Ruminas mendapatkan pasokan sihir yang sangat banyak. Semakin banyak yang mengimani dirinya, semakin kuat pula si Ruminas. Oh ya, fakta unik nih, di timeline anime yang diketahui sekarang, Ruminas sudah tahu gitu nama Rimuru bahkan sebelum Rimuru itu ada di dunia ini. Nah ini nanti tuh bersangkutan dengan time travel di konten gua selanjutnya. Besok mungkin gua bakal upload satu video lagi yaitu tentang time travel dan Manas. Menarik bukan? Selanjutnya adalah The Sleeping Ruler, Dino. Dia merupakan ras Velen. Apa tuh bang? Velen bang? Malaikat bukan bang? Bukan. Memang secara karakteristik Velen itu memiliki kemiripan dengan ras malaikat. Tapi Velen adalah ras yang memisahkan diri dari malaikat dan memiliki ciri sayapnya yang berwarna hitam. Siapa aja bang contoh ras Velen bang? Ada Gracia dan Pico, nggak pakai boku. Walaupun terlihat pemalas, Dino bukanlah sosok yang lemah. Dia diakui oleh G Crimson, dia juga adalah bagian dari 7 malaikat general atau banyak yang menyebutnya sebagai 7 primordial malaikat. Dino yang pemalas ini tidak memiliki wilayah kekuasaan dan dia hanya menumpang hidup kepada Dagrul. Suatu hari, dia diusil oleh Dagrul dan Gi meminta untuk Rimuru menampung Dino untuk tinggal di Tempest. Karena Gi yang meminta, Rimuru tuh tidak bisa menolaknya. Tapi Tempest itu memiliki moto, kalau lu nggak kerja, ya lu nggak makan. Dan membuat Dino harus bekerja dan membantu Ramirez dan Vesta mengurus labirin. Dia juga saksi betapa anehnya Rimuru saat merekrut 3 iblis primordial tanpa pikir panjang. Karena dia yang dikendalikan oleh Fatway, Dino menjadi berkhianat ke Rimuru dan berada di pihak musuh. Walaupun di dalam dirinya tuh sebenarnya dia tidak mau gitu berkhianat kepada Rimuru dan Ramirez. Makanya berkat pertarungan melawan Zegion, Zegion berhasil menanamkan skill ke tubuh Dino yang membuat Dino dapat berkomunikasi dengan Rimuru tanpa diketahui oleh Fatway. Dan menjadi mata-mata nih untuk Rimuru dan meminta Rimuru menyampaikan permintaan maafnya ke Ramirez. Perihal Dino ini lumayan banyak banget gitu sebenarnya yang bisa dibahas. Dan tenang, pasti gue bakal bikin video pembahasan khusus untuk Dino ini. Selanjutnya yaitu adalah The Platinum Saber Leon Cromwell. Dulu saat ia masih berusia 10 tahun, dia bersama Chloe memasuki dunia Tensura. Akibat distorsi dimensi membuat Leon kehilangan Chloe dan berusaha untuk memanggil Chloe kembali untuk menemaninya di dunia baru ini. Bertahun-tahun nih dia berusaha melakukan pemanggilan sampai dia bukan manusia lagi dan berubah menjadi ras demonoid. Dia datang ke labirin Ramirez dan mengambil 8 roh suci termasuk Ifrit dan tetap berusaha memanggil cinta sejatinya yaitu Chloe. Dan yang dia dapatkan malah Shizue Izawa yang dalam kondisi sekarat. Dan dia memberikan Shizue roh Ifrit agar bisa hidup lebih lama. Bisa dibilang Leon itu adalah sosok yang romantis gitu, tapi dia tidak bisa mengekspresikannya dengan baik. Pas tahu Chloe ada di Tempest, Leon sempat berusaha nih membujuk Chloe untuk pindah ke negaranya yaitu Eldorado. Tapi karena Chloe yang sudah cinta mampus ke Rimuru, dia menolak dan menyatakan bahwa dia akan tinggal di Tempest. Agak sad boy memang kisah tentang mas-mas pirang ini. Dan yang terakhir adalah The Newbie Rimuru Tempest. Seperti yang kita semua ketahui bahwa Rimuru adalah pemimpin dari hutan Jura Tempest dan penguasa penuh dari seluruh hutan Jura. Dia juga didampingi oleh partnernya yaitu Storm Dragon Veldora. Dia juga memiliki bawahan yang tidak masuk akal semua. Manusia ada, babi ada, anjing ada, bunglon ada, goblin sampai iblis pun ditampung di negara Rimuru ini. Karismatik dan kekuatannya lah yang membuat Rimuru disenangi dan dihormati oleh seluruh bawahannya. Dia juga berhasil mencapai tingkat evolusi tertinggi yaitu True Dragon yang memiliki gelar sebagai Chaos Creator. Di Walpurgis kedua nanti, Rimuru juga akan meng-giveaway bawahannya untuk membantu para Demon Lord dari Perang Tenma yang akan datang. Rimuru juga memiliki Manas yang dinamai sebagai Ciel. Perihal Manas ini tenang, videonya tuh akan gue bahas di video selanjutnya. Berkat Ciel lah yang membuat Rimuru semakin tidak masuk akal kekuatannya. Ciel berhasil mengotak-atik 4 ultimate skill milik Rimuru
yang digabung menjadi satu skill kelas dewa yang bernama Void God Azathoth, yang berarti dewa kehampaan. Ada beberapa skill nggak masuk akal lainnya mirip Rimuru ini yang berhasil diotak-atik oleh sial ini. Karena ini pula, saat ditanya Gi soal ultimate skill, Rimuru tuh tidak bisa menjawab karena dia pun bingung gitu cara menjelaskannya gimana. Tapi Gi dan para dewan oktagram lainnya percaya bahwa Rimuru tidak mungkin bisa dikendalikan dan semua dewan Demon Lord membiarkan Rimuru tidak memberitahu nih perihal ultimate skillnya. Dan kalau gua sebutin semua hal menarik tentang Rimuru ini, video ini bisa-bisa sampai 2 jam. Nah itu dia nih informasi dari dewan Demon Lord dan The Octagram. Sebenarnya banyak banget gitu hal yang bisa dibahas dari karakter The Octagram ini. Tapi gue rasa cukup dan gue akan bahas di video khusus nanti. Dan jika ada yang keliru dari penyampaian gue, silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Gue pasti baca dan gue pasti balas sebisa gue. Gue juga ucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah dengerin video sampai detik ini. Oh ya, gue juga mau ingetin nih kalau video selanjutnya yaitu adalah pembahasan time travel dan 3 manas yang diketahui di dunia Tensura. So ditunggu aja video gue selanjutnya. Gue undur diri. Peace out and bye-bye.